Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar setia sinetron Suara Hati Istri Anjani, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Suara Hati Istri Anjani. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, cekidot. Amar yang ingin menghubungi Anjani berniat meminjam handphone pada Erwin. Tetapi Amar mulai curiga dengan luka yang ada di lengannya Erwin. Sama persis dengan orang yang berada di kamar rawat Haris. Amar berpikir kalau dia di penjara, siapa yang akan menyelidiki orang yang berniat jahat kepada Haris. Wah, ternyata guys, benar saja dugaan kita selama ini. Jihan sudah memanfaatkan Erwin yang tengah kecewa dan terluka atas perlakuan Haris. Jihan telah mengajak kerjasama dengan Erwin. Bulan kaget sekali saat mengetahui kalau Amar berhasil kabur dari polisi. Amar terpaksa beli handphone baru karena handphonenya jatuh di mobil polisi. Amar melihat berita sudah menyebar tentang dirinya yang telah kabur. Amar pun akan mulai menghindar dari keramaian untuk menyelidiki siapakah pelaku yang sebenarnya. Amar menelpon Anjani untuk beritahukan kalau Amar mencurigai Erwin dan akan mencari tahu siapa orang yang mengendalikan Erwin. Amar pergi ke kantor Haris untuk memata-matai Erwin. Amar mengajak Retno untuk kerjasama mencari tahu bukti-bukti keterlibatan Erwin dengan kasus ini. Retno menjelaskan kepada Amar kalau gelagat Erwin setelah Haris koma. Erwin sepertinya orang yang ingin menguasai seluruh perusahaan Haris. Amar berikan nomor handphonenya pada Retno. Erwin yang melihat Amar dan Retno dari kejauhan segera menemui Retno. Saat Erwin bertanya, "Ngapain kamu di sini?" "Enggak, saya ingin bertemu dengan teman saya," kata Retno. Erwin menyuruh anak buahnya untuk menyergap Amar, tapi Amar berhasil lolos dan kabur. Saat seluruh keluarga mulai mencurigai Erwin, di sini Balkis datang dan terjadilah adu mulut antara Anjani dan Balkis. Namun di luar, Jihan mengintip dengan tersenyum atas perpecahan keluarga Anjani. Dapa yang melihat Jihan langsung memanggil Jihan. Alhasil, seluruh keluarga pun keluar menemui Jihan. Anjani mengancam Jihan kalau terbukti Jihan yang berada di balik komanya Haris, Anjani akan berjanji tidak akan memaafkan Jihan. Jihan berdalih kalau dia kesini untuk memberitahu besok ada persidangan. Dan persidangan itu pun ditunda karena Amar tidak dapat hadir. Anjani semakin yakin kalau ini adalah ulah Jihan untuk mengulur-ngulur waktu persidangan. Pak Malik datang dan bilang kepada Anjani jangan selalu menyalahkan Jihan. Anjani
melihat Amar dari kejauhan. Anjani pun pergi meninggalkan Jihan dan Pak Mali. Anjani mencari Amar dan Amar muncul tiba-tiba dari belakang Anjani. Anjani kaget sekali sekaligus bahagia melihat Amar dalam keadaan baik-baik saja. Anjani dan Amar pun berpelukan untuk melepas rindu mereka. Jihan yang melihat kejadian itu merasa geram dan sempat berpikir untuk menelpon polisi. Tapi Jihan takut kalau sampai polisi datang menangkap Amar, Amar pasti akan lebih memilih talak Jihan dan lebih memilih di penjara. Jihan pun urungkan niatnya. Di sisi lain, Bu Zulfa marah sekali kepada Bulan setelah tahu kalau Bulan telah memberikan surat kuasa kepada Erwin untuk mengelola perusahaan Haris. Kali ini rupanya Bu Zulfa punya insting yang cukup membuat kita lega, karena Bu Zulfa akan berusaha menyelidiki semuanya. Bu Zulfa mengatakan kepada Bulan, awas saja kalau Erwin terbukti memanfaatkan harta Haris dan telah mencelakai Haris. Bu Zulfa tidak akan segan-segan untuk memberikan peringatan kepada Bulan. Balkis pulang dengan wajah cemberut. Erwin melihat Balkis langsung bertanya, ada apa? Balkis menjawab, masa Kak Anjani mencurigai kamu sudah mencelakai Mas Haris? Ujar Balkis. Erwin berkata, jangan percaya pada Kak Anjani, karena aku tidak mungkin sejahat itu. Balkis memegang tangan Erwin. Di sini Balkis bertanya, di mana cincin kawin kita? Erwin tidak sadar kalau setelah kejadian itu cincinnya hilang. Erwin malah membentak Balkis untuk tidak mempermasalahkan masalah yang sepele. Balkis kini mulai curigai Erwin. Anjani selalu berdoa untuk diberikan jalan keluar dari masalah ini. Amar telepon Retno untuk mencari sesuatu di tempat kejadian. Retno ikuti perintah Amar dan Retno temukan cincin di lokasi kejadian. Retno kaget sekali karena di cincin itu tertulis nama Balkis. Retno beritahukan Amar. Amar semakin yakin kalau Erwin salah satu pelakunya. Amar menyuruh Retno untuk menyimpan cincin itu dan memberikannya kepada polisi. Bulan mengusir Zulfa untuk keluar dari rumah sakit karena Zulfa selalu marah kepada Bulan. Namun ada kabar gembira untuk kita semua. Haris perlahan-lahan mulai siuman. Bulan yang melihat Haris telah sadar merasa sangat bahagia. Dan untuk episode nanti malam tentunya akan lebih seru dan cukup membuat kita semakin darting lagi guys. Karena di cuplikan terakhir terlihat Amar perlihatkan cincin Erwin dan Erwin mengakui itu adalah cincin miliknya. Jihan yang melihat posisi Erwin sudah mulai terancam, mengambil tindakan dan menyuruh anak buahnya untuk mencelakai Amar. Tidak sengaja Anjani melihat kejadian itu dan di cuplikan terakhir itu terlihat Anjani menarik Jihan dan mengatakan, Jihan, aku tahu kamu sudah menyuruh orang untuk menyerempet Mas Amar. Biar aku saja yang merawat Mas Amar. Makin penasaran dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.